Nama saya Halila Naura dengan NIM A1B02410019. Saya dari kelas A, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Jadi teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hipotesis 1 dan sampel dan hipotesis 2 dan sampel. Nah, jadi mari mendengarkan presentasi dari saya. Presentasinya ada di slide berikutnya. Adapun pengujian hipotesis penting dalam ekonomi dan bisnis, yaitu karena membantu memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti data, bukan sekedar dugaan. Melalui pengujian hipotesis, perusahaan dapat menilai apakah suatu strategi, kebijakan, ataupun perubahan operasional benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, pengujian hipotesis berfungsi sebagai alat ilmiah untuk memverifikasikan asumsi, mengurangi resiko dan kesalahan dalam mengambil keputusan, serta meningkatkan kekurangan analisis sehingga perusahaan dapat bertindak lebih efektif, efisien, dan terukur. Adapun pengertian dari pengujian satu hipotesis dan sampel adalah metode statistik untuk menguji dugaan atau hipotesis tentang suatu populasi menggunakan data dari satu kelompok sampel. Tujuannya adalah untuk membandingkan karakteristik sampel seperti rata-rata atau proporsi dengan nilai yang diketahui atau dihipotesiskan untuk populasi. Contohnya termasuk uji T1 sampel atau uji Z1 sampel yang membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Adapun konsep dasar dari pengujian satu hipotesis dan sampel adalah proses untuk menilai apakah suatu pernyataan atau dugaan tentang satu parameter populasi, misalnya rata-rata atau proporsi, dapat diterima berdasarkan data dari satu sampel. Dengan pengujian ini, penelitian membandingkan nilai sampel dengan nilai yang dihipotesiskan untuk menentukan apakah perbedaan yang muncul terjadi secara kebetulan atau memang signifikan secara statistik. Adapun prosedur ini melibatkan dua hipotesis, yaitu yang pertama H0 atau hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada perbedaan, dan yang kedua H1 atau hipotesis alternatif yang menyatakan ada perbedaan. Kemudian dilakukan perhitungan statistik untuk melihat apakah data cukup kuat untuk menolak H0, yaitu data dari satu sampel, kemudian dianalisis menggunakan statistik uji tertentu. Data dari satu sampel kemudian dianalisis menggunakan statistik uji tertentu seperti Z-test atau T-test untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti empiris untuk menolak hipotesis 0. Dengan demikian, konsep dasar ini membantu memasarkan bahwa kesimpulan yang diambil tidak berdasarkan persepsi semata, tetapi didukung oleh informasi statistik yang objektif. Adapun jenis-jenis pengujian, yaitu yang pertama, uji dua sisi digunakan ketika penelitian ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan baik lebih besar maupun lebih kecil antara rata-rata populasi dan nilai yang dihipotesiskan. Yang kedua, ada uji satu sisi kanan digunakan ketika penelitian ingin mengetahui apakah nilai rata-rata populasi lebih besar dari nilai yang dihipotesiskan. Dan yang ketiga, uji satu sisi kiri digunakan ketika penelitian ingin mengetahui apakah nilai rata-rata populasi lebih kecil dari nilai yang dihipotesiskan. Adapun rumusnya seperti yang digambar. Nah, teman-teman pasti ingin tahu nih, kapan pengujian ini digunakan. Pengujian satu hipotesis dan sampel digunakan ketika penelitian ingin menyimpulkan suatu kondisi populasi berdasarkan data dari hanya satu kelompok sampel. Pengujian ini diterapkan saat perusahaan atau penelitian ingin memastikan apakah rata-rata atau proporsi suatu variabel benar-benar sesuai, lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dengan demikian, pengujian ini dipakai ketika hanya ada satu sumber data dan tujuan analisisnya adalah membandingkan hasil sampel dengan suatu nilai acuan. Adapun bentuk pengujian, yang pertama, uji Z atau Z-test digunakan jika ukuran sampel besar dalam kurung N lebih besar dari 30 atau standar divisi populasi. Diketahui rumus statistik ujinya yaitu Z sama dengan rata-rata sampel dikurangi dengan nilai rata-rata yang dihipotesiskan dan dibagi dengan standar divisi populasi akar ukuran sampel. Adapun yang kedua yaitu uji T atau T-test digunakan jika ukuran sampel kecil dalam kurung N lebih kecil dari 30 dan standar divisi populasinya tidak diketahui. Rumus statistik ujinya yaitu T rata-rata sampel dikurangi dengan nilai rata-rata yang dihipotesiskan dibagi dengan standar divisi sampel akar ukuran sampel. Nah, kedua bentuk uji ini membantu menentukan apakah nilai rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari nilai yang dihipotesiskan sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan berdasarkan bukti statistik. Nah, teman-teman, ada pun contoh-contoh di kehidupan nyata. Yang pertama, kualitas produk makanan. Sebuah pabrik roti mengklaim bahwa berat roti mereka adalah 200 gram. Perusahaan kemudian mengambil satu sampel roti secara acak dan menghitung rata-ratanya untuk menguji apakah berat sebenarnya sesuai dengan klaim tersebut. Adapun yang kedua yaitu evaluasi strategi pemasaran. Sebuah toko online ingin mengetahui apakah strategi promosi baru berhasil meningkatkan rata-rata jumlah pembelian pelanggan menjadi lebih 3 kali per bulan. Mereka mengambil satu sampel pelanggan dan menguji apakah rata-rata pembelian telah meningkat. Yang ketiga yaitu pengujian standar pendidikan. Sebuah sekolah ingin memastikan bahwa nilai rata-rata ujian matematika siswa minimal 75. Dengan mengambil satu sampel siswa, sekolah menguji apakah rata-rata nilai mereka memenuhi standar tersebut. Nah, adapun yang keempat, pengujian kepuasan pelanggan. Perusahaan layanan internet menetapkan bahwa skor kepuasan pelanggan minimal adalah 80. Untuk memastikannya, perusahaan mengambil sampel pelanggan dan menguji apakah rata-rata skor kepuasan mereka mencapai atau melampaui angka tersebut. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu pengendalian kualitas mesin produksi. Sebuah perusahaan manufaktur ingin memeriksa apakah mesin produksi menghasilkan barang dengan panjang rata-rata 50 cm. Satu sampel produk diambil dan diuji apakah panjang sesuai dengan standar. Nah, teman-teman pasti ingin tahu nih, mengapa pengujian satu hipotesis dan sampel itu sangat penting. Nah, pengujian satu hipotesis dan sampel penting karena membantu perusahaan memastikan bahwa satu proses, produk, atau kebijakan benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui pengujian ini, perusahaan dapat mengevaluasi apakah hasil sampel mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan sehingga keputusan operasional dapat dibuat secara lebih tepat dan objektif. Selain itu, metode ini mengurangi resiko kesalahan dan menilai apakah suatu target telah tercapai, sekaligus memberikan dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Materi selanjutnya yaitu pengujian dua hipotesis dan sampel. Yang pertama, ada pengertian pengujian dua hipotesis dan sampel adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Dalam pengujian ini, penelitian menggunakan dua sampel yang berasal dari dua populasi yang berbeda, kemudian membandingkan rata-rata atau proporsinya.
Tujuannya adalah untuk menentukan apakah perbedaan yang terlihat pada data sampel benar-benar mencerminkan perbedaan populasi atau hanya terjadi karena faktor kebetulan. Nah, dengan demikian, pengujian ini membantu membuat keputusan yang lebih objektif dan berbasis data ketika menilai perbedaan antara dua kelompok. Adapun konsep dasarnya, yang pertama menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua parameter populasi berdasarkan dua sampel. Dan yang kedua menggunakan dua jenis sampel, independen atau berpasangan. Dan yang ketiga menyusun H0 atau tidak ada perbedaan dan H1 ada perbedaan. Yang keempat yaitu memiliki statistik uji yang sesuai dalam kurung uji Z, uji T, dua sampel, pride test, atau uji dua proporsi. Dan yang kelima menghitung nilai statistik uji berdasarkan selisih kedua sampel. Dan yang keenam menentukan daerah kritis atau P-fold untuk memutuskan menerima atau menolak H0. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu membuat kesimpulan apakah perbedaan antara kelompok signifikan secara statistik. Nah, teman-teman, adapun contoh soal hipotesis 2 dan sampel ini, yaitu perusahaan First Mart ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan harian antara cabang A dan cabang B. Nah, untuk itu, manajer melakukan pengambilan sampel sebagai berikut. Sampel dari cabang A yaitu rata-rata penjualannya sama dengan 15.200.000, simpangan baku sama dengan 2.800.000 dan jumlah sampelnya diambil 40 hari. Nah, sampel dari cabang B yaitu rata-rata penjualannya sama dengan 14.100.000 dan simpangan bakunya 3 juta dan jumlah sampelnya diambil 38 hari. Nah, manajemen ini ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan kedua cabang yang berbeda secara signifikan pada taraf signifikasi A sama dengan 0,5. Nah, pertanyaannya, uji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan harian antara cabang A dan cabang B digunakan uji dua sampel yaitu independen. Adapun langkah penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan hipotesisnya yaitu hipotesis H0 dan H1. Adapun rumusnya sebagai berikut. Nah, kita langsung masukkan angkanya ya teman-teman. Yang pertama T sama dengan H,2 dikurang 4,1 akar 2,8 pangkat 2 dibagi 40 ditambah 3,0 pangkat 2 dibagi 38. Jadi hitungannya yaitu 2,8 pangkat 2 dibagi 40 sama dengan 0,196 dan 3,0 pangkat 2 dibagi 38 sama dengan 0,237. Jadi jumlahnya 0,433 dan akarnya yaitu 0,658. Selisihnya yaitu 1,1. Jadi T sama dengan 1,1 dibagi 0,658 sama dengan 1,67. Adapun tentukan T kritis atau A sama dengan 0,5 dua sesinya yaitu DF mendekati 70. T kritis sama dengan 1,995. Keputusannya yaitu T hitung sama dengan 1,67 lebih kecil dari T kritik sama dengan 1,995, yaitu gagal tolak dari H0. Nah, jadi kesimpulannya pada taraf signifikasi 5% tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata penjualan harian cabang A dan cabang B. Perusahaan dapat menyimpulkan bahwa performa penjualan kedua cabang masih setara secara statistik. Nah, adapun jenis pengujian yaitu yang pertama uji dua rata-rata independen atau Z-test dan T-test. Digunakan bila dua sampel berasal dari populasi yang tidak saling berhubungan. Adapun rumusnya masing-masing teman-teman bisa lihat di gambar. Dan yang kedua yaitu uji dua rata-rata perpasangan atau pride T-test. Digunakan bila pengamatan berhubungan misal sebelum atau sesudah. Adapun rumusnya sebagai berikut.
Nah, yang ketiga yaitu ada uji dua proporsi, digunakan untuk membandingkan dua proporsi, misalnya tingkat kepuasan dua kelompok pelanggan. Yang keempat yaitu uji non-parametrik yang digunakan bila pengamatan berhubungan yaitu misalnya sebelum dan sesudah. Adapun rumusnya sebagai berikut. Nah, adapun contoh penerapan dalam kasus bisnis, yaitu ada sebuah perusahaan First Tea Drink melakukan kampanye pemasaran baru. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah kampanye baru tersebut benar-benar berhasil meningkatkan rata-rata penjualan harian dibandingkan strategi lama. Untuk itu, perusahaan mengumpulkan data penjualan dari dua toko, yaitu toko A sebelum kampanye dan toko B setelah kampanye, yaitu masing-masing 12 hari. Nah, data dari masing-masing toko tersebut menjual varian produk yang sama sehingga datanya bisa dibandingkan. Data penjualan atau dalam cup per hari sebelum kampanye atau toko A yaitu 68, 72, 70, 75, 73, 69, 71, 74, 72, 70, 73, 71 dengan rata-rata sama dengan 71,8 dan S1 sama dengan 2,1. Dan sesudah kampanye yaitu toko B ada 78, 70, 75, 78, 80, 82, 79, 77, 81, 80, 78, 79, 82, dan 81 dengan rata-rata sama dengan 79,4, S2-nya sama dengan 2,3. Tujuan pengujian mengetahui apakah kampanye pemasaran baru meningkatkan penjualan secara signifikan. Dan hipotesis ingin melihat apakah penjualan meningkat, maka digunakan uji satu sisi kanan. Nah, kita langsung saja memasuki rumus uji dua sampel, yaitu T sama dengan rata-rata sebelum kampanye dikurang rata-rata sesudah kampanye dibagi akar standar devisi dibagi dengan jumlah sampel, yaitu perhitungannya T sama dengan 79,4 dikurang 71,8 dibagi akar 2,1 pangkat 2 dibagi 12 ditambah 2,3 pangkat 2 dibagi 12, T sama dengan 7,6 dibagi akar 0,367 ditambah 0,441 dan T sama dengan 7,6 dibagi akar 0,808 dan T sama dengan 7,6 dibagi 0,899 sama dengan 8,45. Adapun nilai kritisnya yaitu taraf signifikasinya yaitu A sama dengan 0,5, uji satu sisinya yaitu T tabel dalam kurung DF sama dengan 20 tutup kurung sama dengan 1,725 dan kesimpulannya T hitung sama dengan 8,45 lebih besar dari T tabel yaitu sama dengan 1,725, maka tolak H0. Adapun kesimpulan bisnis yaitu strategi pemasaran baru terbukti meningkatkan penjualan secara signifikan. Perusahaan dapat melanjutkan kampanye ke semua cabang karena meningkatkan penjualan bukan kebetulan tetapi benar-benar berpengaruh. Adapun kesimpulan dari dua materi tersebut yaitu pengujian hipotesis baik untuk hipotesis 1 dan sampel maupun hipotesis 2 dan sampel merupakan alat penting dalam analisis ekonomi dan bisnis karena memberikan dasar ilmiah dalam mengambil keputusan. Pada pengujian satu sampel atau pada pengujian hipotesis 1 dan sampel ini fokus adalah membandingkan nilai sampel dengan suatu nilai acuan untuk menilai apakah parameter populasi sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, pada pengujian hipotesis 2 dan sampel menganalisis untuk mengarahkan apakah dua kelompok berbeda secara signifikan berdasarkan data yang diperoleh.
Kedua metode ini melibatkan penyusunan hipotesis nol dan alternatif, pemilihan statistik uji yang tepat, serta penutupan keputusan berdasarkan bukti empiris. Baik teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.